atau sebentar. Shalom. Sehat? Harus sehat. Ya, sehat jiwa itu penting juga. Bukannya fisik, tapi jiwa. Puji Tuhan saya bisa sampai Batam karena doa. Dikecilin sedikit karena Tuhan. Saya minta Anda paham bahwa kuasa Tuhan, dengarkan baik-baik. Kuasa Yesus itu lebih besar daripada apapun. Ada amin. Saya minta ini waktu Tuhan mau datang kedua kali semakin dekat. Bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau Tuhan ngomong sama saya jangan judi lagi, itu orang goblok saudara. Jadi minta Anda bertobat, ya, dan belajar hidup benar. Hidup benar. Maka saya bilang dalam Yesus, saya mumpung masih bisa ke Batam, puji Tuhan. Setelah berapa bulan nggak ke sini? 6 bulan, 5 bulan. Ya, puji Tuhan bisa tembus. Dan saya bilang karena kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun. Ada amin. Saya ngomong dalam nama Yesus ya. Supaya Anda paham, saya ini tidak vaksin. Tuhan tidak izinkan vaksin, tidak boleh. Nusantara no, tidak ada. Sama. Saya jadi hamba Tuhan harus sampaikan kebenaran. Jangan takut sama orang. Manusia bukan juru selamat. Ada amin. Jadi kalau saya bisa tembus Batam itu karena Tuhan. Jadi saya bilang, saya kalahkan aturan. Saya punya kerajaan surga. Firman harus dilakukan, bukan dihafalkan. Bukan. Maka saya bilang tadi, di dalam Yesus, darah Yesus kuat. Saya dengar ada virus baru. Saya bilang tidak ada virus baru, iman tetap baru. Pada darah Yesus mau baru kayak mau apa kayak tetap dihancurkan. Ya, karena ini mau pengangkatan saudara. Saya tadi sama Tuhan, waktu Tuhan semakin sikat. Kalau nggak sampaikan kebenaran berarti saya sayang waktunya. Makanya mau sampaikan kebenaran dan Anda harus punya iman. Ikut faith blessing ini mungkin Anda dilarang, nggak apa-apa saudara. Nggak datang nggak apa-apa. Yang penting kebenaran. Ada amin. Jadi saya minta dalam nama Yesus kesaksian dari saudara kita ini bagus. Karena Tuhan, makanya dengar baik-baik. Kalau firman Tuhan tanpa kuasa itu bisa laterlek. Laterlek itu hanya hafal historik dan sebagainya. Tapi dengan kuasa itu buat setan dihancurkan. Ada amin. Orang bisa diubahkan. Yang rokok jadi berhenti rokok. Yang judi jadi berhenti. Itu karena kuasa Tuhan. Ada amin. Yang nipu berhenti nipu. Itu karena kuasa Yesus. Dari firman Tuhan. Jadi saya minta Anda, orang bertobat karena kuasa Roh Kudus. Setuju angkat tangan. Ya, ada amin. Orang bisa berubah karena kuasa Roh Kudus. Kalau Anda bilang, Pak Yer pulang kapan? Saya bilang, oh gak usah tahu lah. Pokoknya Tuhan. Tahu-tahu saya muncul di kota lain lebih gampang. Ada yang tanya sering, caranya gimana? Saya tidak bisa kasih cara. Saya hanya memberikan Anda intim sama Tuhan. Caranya itu bisa berubah-berubah cara Tuhan. Nah itu yang saya katakan, belajar bergantung sama kuasa Tuhan, bukan manusia. Kalau Anda ngomong saya punya surat palsu, no, tanpa surat palsu, no. Saya percaya kuasa daripada otakmu, ngerti katakan amin. Maka saya bilang saudara, kok khotbah Natal, bukan khotbah Natal saudara, ini khotbah firman Tuhan. Saya percaya kuasa Yesus di atas segalanya, saya percaya itu. Maka saya bilang, saya bisa ngomong di sini, saya senang lihat muka Anda. Saya harap Anda senang melihat muka saya harap Anda belum tentu happy. Tapi supaya saya benar-benar kalau nggak Tuhan suruh nggak saya ke Batam. Mereka dari tim Batam udah doa. Kapan ke Batam? Tuhan belum ngomong. Jadi saya nggak mau melangkah sih. Harus dengan jaminan Tuhan. Ada amin. Dan sekarang makanya gini, mumpung bisa ke sini marahi saudara itu sah. Ya, jadi saya bilang dalam nama Yesus. Siap masuk Natal dengan hati yang baru, bukan baju baru. Tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berdoa sama-sama sekali lagi. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dada saudara masing-masing. Yang di rumah-rumah juga. Saya dengar juga sampai luar negeri ini, puji Tuhan memberkati. Raise up your hands. In Jesus name and open your spirit.
Ora patakatas. Yang bahasa roh, yang sudah punya karena bahasa roh. Yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Anda harus kalahkan setan, Anda harus kalahkan kegelapan, miliki iman. Apimu harus nyala, jangan kering. Jangan dalam keadaan roh ketakutan, dalam keadaan roh khawatir, patahkan, lawan. Angkat tanganmu, zura patahkan, jaminan Tuhan, minta jaminan Tuhan. Sotokora patakada patakana, masiketa bakada. Ora patakada patakana, mas. Jama. Terus sembah sampai Anda ngalami Tuhan yang kering dihujani kembali. Uribetakana yang rohani yang mati bangkit kembali. Teramasyande sikanamu tiramanamu sembah bermasmur sembah. Dalam Yesus gak ada yang mustahil. Jangan kalah dengan ketakutan. Lawan sembah. Uripitasi kenamasyanu. Terus sembah sampai ngalami terobosan. Sembah rohmu Iramasyanu Jesus. Ku percaya janjimu. Tutup mata semua, tetap angkat tanganmu. Terukir dalam kehidupanku, Ku berserah di dalam kekuatan. dengan iman hanya Kau segalanya. Yang di rumah-rumah juga ku percaya janji Tuhan Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. ku berserah dalam kekuatan Tuhan. Di dalam kekuatanmu ku percaya. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa pesanmu malam ini jadi daging, tidak kembali sia-sia mengerjakan apa yang roh tidak dimatikan oleh daging, tapi tetap roh. Aku berdoa bakar kota Batam, bakar sehingga revival terjadi di sudut-sudut dimanapun terjadi, dan setan dihancurkan, roh-roh orang kuat dicabut, dihancurkan. Berikan iman bagi anak-anakmu Tuhan yang sudah loyo, bangkitkan kembali, karena tetap firman Tuhan paling kuat bekerja mengalahkan apapun. Di dalam nama Yesus berikan rema, bicara malam ini. Yang sakit pun sudah sembuh, yang terikat sudah dilepaskan. Berikan rema dan bicara untuk kami dalam kuasa nama Yesus. Semua yang siap dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Shalom. Matius pasal 22 ayat yang pertama. Matius pasal 22 ayat yang pertama. Siapkan catatan atau apapun, ini khotbah cuman singkat, yang penting ada firman yang dibagikan untuk yang Tuhan mau ya, yang Tuhan mau, bukan saya mau, yang Tuhan mau. Matius pasal 22 ayat yang pertama. Matius itu orang Majus, ini khotbah Natal, bukan saya, ini bukan khotbah Natal. Matius 22 ayat yang pertama. Matius 22 ya. Ayat yang pertama, Matius 22. Betul firmannya? Belum muncul ya. Saya baca yang di ayat saya, mungkin mata saya, tapi enggak betul. Matius pasal 22 ayat yang pertama. Lalu Yesus berbicara. Ya. Perhatikan. Lalu Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada mereka. Ya, perhatikan ada perumpamaan. Ayat 2 semua baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Sorga, seumpama. Saya minta Anda lihat saya ke depan. Perhatikan baik-baik semua, perhatikan. Jadi begini saudara, Tuhan menjelaskan dengan perumpamaan. Yesus jelaskan dengan perumpamaan yang simpel, yang gampang diterima. Atau begini,
seperti seorang yang mengadakan perjamuan kawin. Jadi lihat saya ke depan. Jadi dia sudah mengundang sebelumnya, sudah diberitahu nanti jam sekian atau hari ini jam sekian ada perjamuan kawin. Jadi udah dikasih tahu. Nanti katakan teman, udah diberitahu soal perjamuan kawin. Ya, banyak kita harus diberitahu juga. Nanti Tuhan mau datang kedua kali, kita tidak tahu kapan. Tapi dari tanda kita paham. Tahun depan itu bangsa sama bangsa juga saling memanasi. Saya dikasih tahu Tuhan itu, Wahyu pasal 22 juga Anda perlu baca. Ya, terus dengar baik-baik. Saya lihat tahun 2022 saudara, itu saya ngomong saudara, goncangan juga terjadi. Anda ngomong bencana alam dan sebagainya terus terjadi. Maka hidup kita harus bergantung sama Tuhan. Kita tidak tahu kapan dipanggil pulang. Lalu saya lihat juga, perhatikan semua, ada awan yang penuh dengan api. Dan awan penuh dengan api itu jalan. Lalu ada, perhatikan, ada kereta yang juga di tengah-tengah. Semua fokus dulu. Begitu kereta itu jalan saudara, dia tidak cepat, hanya lamban. Cuman Tuhan suruh saya lihat itu. Yang lari begitu banyak karena ketakutan, tidak lari ke kereta itu. Padahal kereta itu untuk menyelamatkan dia. Lalu Tuhan ngomong, lihat apa yang terjadi. Mereka bingung atau panik dengan sendirinya. Mereka tidak lihat keselamatan daripada Tuhan. Yang naik kereta sangat sedikit. Artinya begini saudara, tahun 2022, apapun ketakutan, dengar FB Batam, Anda perlu cari Tuhan nomor 1, setuju angkat? Jangan karepmu dewe, jangan panik karepmu dewe, jangan. Cari Tuhan. Ada destiny yang akan dikerjakan. Amin. Jangan bingung sendiri, mana imanmu? Mana percayamu? Bukankah Allah kita lebih daripada Allah lain? Yesus nama. Kan tidak ada keselamatan di bawah Yesus, enggak ada. Selain dalam Yesus tidak bisa, binasa. Anda harus pegang ini. Dalam Yesus satu-satunya keselamatan dan hidup. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Saya minta Anda ngerti ini. Perhatikan. Hal kerajaan sorga, semua lihat saya. Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ada undangan. Terima kasih. Ayat yang ketiga. Baca sama-sama yang keras, yang di rumah juga. 1, 2, 3. Orang-orang. Ke perjamuan kawin. Terus. Perhatikan saya ke depan. Undangan dasar ke depan, ini yang terjadi saudara. Undangan sudah diberikan supaya Anda melayani, supaya Anda sungguh-sungguh di dalam Yesus, supaya Anda sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Herannya saudara, menjelang hari H, orang-orang tidak mau datang. Menjelang hari H, hari ini, saya kasih tahu saudara, menjelang hari H saudara, orang-orang itu lebih condong ke dunia, bukan kerajaan sorga. Ada orang-orang yang dulu begitu sungguh-sungguh. Tuhan, aku mulai engkau, kapanpun datang siap. Herannya saudara, sebelum Tuhan datang menjelang hari H, banyak tidak mau datang. Makanya keselamatan tidak renteng-renteng. Masing-masing tanggung jawab. Yang dulu katanya sungguh-sungguh bisa meninggalkan Tuhan. Karena ekonomi. Perhatikan. Ia menyuruh hamba-hamba memanggil orang yang telah diundang ya, berarti sebelumnya sudah diberitahu. Ke perjamuan kawin, tetapi orang-orang tidak mau datang. Jadi saya minta Anda lihat saya ke depan, tulis baik-baik supaya Anda datang tidak bengong. Perhatikan. Ada orang-orang yang katakan, Tuhan aku mau bertobat. Ternyata saudara tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Itu yang saya katakan, kerajaan sorga tidak bisa diterima. Tidak mau datang, Anda tidak welcome. Dengan apa yang Tuhan mau, tidak welcome. Tuhan aku mau bertobat, tapi begini belum siap. Itu yang saya katakan banyak anak Tuhan terhilang. Berikutnya, 4. Saya baca aja saudara, karena itu besar tulisannya tertutup. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, perhatikan. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang, garis bawah ya, tulis baik-baik. Sesungguhnya apa? Hidangan telah kurang keras. Hidangan telah apa? Jadi saya minta Anda tulis semua. Lihat saya ke depan. Apa yang Anda butuhkan itu sudah disiapkan Tuhan. Setuju angkat tangan. Lah ngapain kamu khawatir? Aku ngapain?
Anak Tuhan itu kadang amin mungkin ya. Jadi amin, amin, amin. Tapi ternyata khawatir juga. Kenapa? Kerajaan surga tidak bisa diterima. Semua sudah disediakan. Lihat saya ke depan. Sama Yesus sudah siapkan. Dikatakan hidangan sudah tersedia. Berarti apa yang kita mau makan, apa yang kita butuhkan sudah ada. Tapi ternyata saya kata tidak mau datang. Maksudnya apa? Maunya sendiri. Anda ngomong Pak datang sekali kok marah-marah. Memang perlu dimarahi panggilan saya kok. Anda nanti lari ke gembalamu minta penghiburan. Saya dimarahi tadi malam. Ini kenapa? Semua saya. Hidangan yang nonton juga. Hidangan sudah tersedia. Memang Tuhan ngomong semuanya sudah siap. Tinggal makan. Tinggal nikmati. Setuju angkat tangan. Tapi kenapa engkau tidak bisa menikmati? Kenapa? Karena tadi undangan Tuhan kamu masih mangkir. Atau maumu sendiri. Natal itu bukan baju baru. Ini tak sedikit singgung Natal. Tapi hati baru. Bajumu lama tidak masalah. Tapi hati dan pola pikirmu. Perbarui. Ada amin? Pola pikir itu di mana? Di jiwa. Kalau rohmu lama, jiwamu tetap lama. Meskipun sudah baptis apapun, masih lama bisa kembali. Ini semua sudah tersedia. Tinggal apa? Makan. Tuhan ngomong begini. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya tersedia. Datanglah apa? Alkitab mencatat. Ke perjamuan ayat 4. Baca sama-sama. Itu terpotong. Ya terpotong soalnya. Dikatakan lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Ayat 5, saudara baca sama-sama. Yang keras, 1, 2, 3. Tidak apa? Lihat saya ke depan. Jadi orang ngomong amin belum tentu amin di dalam. Amin itu kadang-kadang latah. Ngerti latah? Amin. Nyata di sini, aduh, ini gobloknya wong lho, goblok itu. Nyatanya saya kasih tahu, lamban tidak apa? Tidak mengindahkan. Ngerti ya? Hanya oke. Begitu muncul, waduh, bahasa Jawanya loh. Ya, belum. Ini yang Tuhan ngomong, kamu sudah tersedia, tak siapkan buat dirimu, kamu menunda. Akibatnya kamu yang kena masalah, saudara. Allah kita itu baik. Yesus itu tetap baik. Jadi katakan amin. Tetapi orang-orang yang diundang, semua lihat Alkitab, tidak mengindahkan. Ngerti artinya? Maunya sendiri, kadang-kadang ada sombong. Ada tegar tengkuk. Alkitab itu mencatat dosa Israel tegar tengkuk. Stiff necked. Stiff necked ada begini, engkau diarahkan ke kanan, ke kiri. Minta kanan. Disuruh Tuhan maju malah mundur. Disuruh mundur malah maju. Anda ngomong waduh Pak khotbah, memang perlu dibeginikan, mumpung saya kesini gak gitu, sayang saudara, gak apa yang Tuhan mau. Tetapi orang diundang tidak mengindahkan, ini melecehkan ini namanya. Firman Tuhan ngomong semua tak siapkan, aku memberikan bagianmu. Tidak diindahkan. Maka jangan salah kadang-kadang saudara perhatikan baik-baik. Anda doa kadang-kadang WA lebih penting daripada doa, jangan salah juga. Doa WA ting dong. Aduh, orderan masuk. Oh, haleluya. Ting dong. Toko gua terbakar. Haleluya, bubar. Ada yang ting dong, pacar putus. Gua putus ya, saya udah punya pacar lain. Langsung terus. Saya kasih tahu kenapa tidak mengindahkan kerajaan surga nomor 1 lebih penting. Kenapa saya ngomong bisa tembus semua kota-kota tanpa vaksin? Nomor 1 kerajaan surga, ini jantung buatan Tuhan. Kok jantung made in China jebol, saudara. Jantung palsu rontok. Tapi kok dengan Tuhan belajar percaya saya. Anda tanya, orang itu sering tanya begini, termasuk hamba-hamba Tuhan. Kok bisa? Jangan tanya kok bisa. Kok bisa percaya, itu paling penting. Jangan ngomong kok bisa.
Kamu ngomong dikasih cara, kamu nggak sampai buat apa? Belajar kena kerajaan sorga. Kok Tuhan ngomong, maju anakku. Ya maju saudara. Ada amin. Saya tanya susah apa gampang? Ngomong gampang praktek kok. Ada amin. Itu gak gampang. Dan ngomong masuk percaya. Percaya ini. Jadi kok nunggu di bandara begini aja saudara, berdiri aja. Tuhan ngomong pulang, loh pulang. Ikut Tuhan, jangan nunggu di depan ATM kamu. Tuhan, ada rekening baru, enggak iso. Saya lakukan itu. Kalau Tuhan ngomong, berdiri aja. Nantikan pertolonganku, berdiri aja. Pulang ke hotel, balik lagi telepon. Tapi dengar baik-baik, yang penting Anda ada iman apa tidak. Saya maaf ya, saya ngomong, Pak itu kan levelmu, bukan level saya. Saya membawa Anda ke level yang tinggi, setuju angkat tangan. Ada amin. Jadi bukan hanya baca Alkitab sambil mumet gini. Maksudnya apa ya? Mumet pikir dewe. Belajar percaya. Anak Tuhan itu kok baca Alkitab, maaf ya, ngeliat ya. Baca Alkitab kadang dipikir gini. Cak. Ngerti ya kadang-kadang. Kenapa? Itu imanmu. Minta sama Tuhan karunia iman. Setuju angkat tangan. Kalau bisa bilang, Tuhan aku pengen mengalami. Kenapa? Kerajaan sorga, buktinya Tuhan berikan cara, saya kasih tahu nih, kita tidak mengindahkan. Itu yang saya katakan, engkau melecehkan cara Tuhan. Ada amin. Ya, saya sering ngomong, ada orang juga minta pertolongan. Saya bilang sama dia, tunggu waktunya. Dia bilang, Pak gak sabar Pak. Lah itu maumu sudah. Tunggu waktunya. Kepepet Pak, saya bilang, tetap tunggu waktunya. Kurang 1 detik, dan hebatnya tepat timingnya, tepat waktunya. Itu mujizat Tuhan terjadi. Untuk nunggu gak gampang. Kenapa? Panik, ya apa enggak? Kalau panik itu apa? Daging. Kan wajar Pak saya manusia. Betul, tapi belajar percaya firman Tuhan. Saya ngalami. Ada amin? Ada amin? Saya ngalami. Kayak ini kita tak kaitkan Natal sedikit. Ya, supaya rohani. Pohon Natal. Lihat ya, Yesus itu lahir suruh apa? Suruh malaikat Tuhan ngomong, kamu harus mengungsi sebelum lahir. Pergi kemana? Dan tidak, maaf ya saudara, ini ngomongnya nanti ada pembahasan lebih bagus ngomongnya. Tidak di hotel, tidak di kandang apa? Kandang apa? Cok salah loh, cok kandang babi Pak, bukan. Kandang domba. Tapi yang suruh siapa ke sana? Tuhan. Kadang-kadang kita ngalami masalah sendiri bahkan lebih besar, lebih parah sudah didoakan pun. Kenapa? Karena kamu melangkah maumu sendiri, tidak mengindahkan kerajaan sorga. Kerajaan sorga ngomong tenang, sabar. Kita ngomong panik sendiri. Kenapa? Karena aku tidak bergantung dengan kuasa Tuhan. Maumu sendiri sih. Ada amin. Pemain musik semua amin. Ada yang ngomong, Pak saya di corona ini bisnisku bangkrut. Saya malah ketawa itu. Saya bilang, mau bangkrut kan imanmu kan sama Yesus bukan pada bisnis. Berarti kamu salah sudah. Mau bangkrut pun Yesus sanggup memberkati. Siapa yang percaya angkat tangan dulu? Iya apa enggak? Karena utakmu jalan. Amin. Nyata nih kok haleluya. Saya marah. Oh enggak marah. Ini menyinggung sedikit. Ada amin. Saya ingat dulu waktu SD, saya berangkat sekolah itu, mesti dengar, saya diingatkan Tuhan perkara ini. Dengar baik-baik, lihat saya ke depan. Waktu saya jalan itu ada orang punya anjing herder. Tahu ya, tinggi besar. Anjing itu dirantai sih, tapi pagernya kan pendek. Jadi kalau saya jalan itu saudara, saya takut cuma satu, itu anjing loncat pagar. Ngerti ya? Saya jalan tuh,
Aduh, anjing ini mesti, gonggongannya mesti kenceng. Saya mau nirukan ya nggak bisa lah. Dia apa? Duit lebih penting, perpuluhan lebih penting, hati-hati. Kerajaan sorga nomor sekian, mati masuk neraka itu, tak jamin. Ada amin. Enak saudara, mumpung bisa ke Batam marahi kan habis itu pulang, amin. Karena banyak orang mimpi saya itu, mimpi atau penglihatan mimpi saya diambil Tuhan. Lagi khotbah hilang, wah saya lagi menunggu itu saudara. Tahu khotbah depan Anda ngilang kan keren. Bubar sini, bye-bye. Kalau saya masih dikasih waktu sama sampaikan kebenaran, sampaikan. Ada amin? Makanya dalam nama Yesus dengar baik-baik. Ada yang orang lebih penting ladang. Lebih penting pelayanan daripada kerajaan sorga. Itu sudah kebalik urutannya. Makanya ada pujian lama ya. Pujian lama gini, Mari masuk ya. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, tinggal. Jangan datang sekarang, pergi lagi jangan. Tinggal, stay. Dan banyak anak-anak Tuhan, maaf ya, dulu sudah hidup baru. Karena nunggu Tuhan kelamaan kembali ke dosa lama. Itu yang saya katakan membinasakan juga. Enggak, di Batam enggak ada. Di luar angkasa banyak. Yang pertama, tulis baik-baik semua. Mereka tidak menginginkan kerajaan sorga, kenapa? Lebih penting ladang. Tadi Tuhan ngomong kebenaran tidak dihiraukan. Ladangnya ini begini. Yang kedua, ada yang pergi mengurus apa? Jadi bisnis lebih penting daripada kerajaan sorga. Makanya banyak anak Tuhan nipunya kenceng meskipun aman, bujuknya terus jalan. Di sini nggak ada, luar angkasa. Itu yang Tuhan ngomong, bagaimana kau bisa menghormati aku sedangkan hatimu serong. Oh Pak, ini kan buat perpuluhan gereja atau persekutuan, sama. Ada, saya sampai jam berapa Bu Sana? Bebas. Biasa. Mumpung datang Batam ya, besok mau ngajak saya makan saya terima saudara. Tapi saya nggak mau keluar kadang. Ada yang orang punya diskotik. Itu salah satu diaken. Batam, bukan di Batam. Punya diskotik salah satu diaken juga. Kenapa? Dengan diskotiknya ramai dia kasih perpuluhan saudara. Itu keren sekali. Gembalanya senang saudara. Kenapa? Perpuluhan lancar, makin diskotik makin ramai. Didoakan. Tapi saya percaya itu hamba Tuhan atau gembala tidak akan pernah doakan, oh Tuhan buat diskotik yang ramai. Saya percaya enggak. Tapi hatinya lebih mengharapkan uangnya. Itu saya katakan, penyerongan terjadi.
Saya tahu kita lakukan apa? Gampang Tuhan. Tuhan bakaran Tuhan. Bakaran. Saya kasih tahu apa yang terjadi, itu diskotika kebakar, tutup. Kenapa? Hatimu lebih fokus usaha atau kerjaan sorga. Kebenaran nomor 1. Uang hasil kejahatan tidak membuat kamu masuk sorga. Malah membinasakan engkau. Anda ngomong, Pak, kok makin sukar? Bukan sukar. Belajar percaya. Tuhan sanggup memberkati dengan caranya. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu Anda harus pegang. Katakan bisnismu bangkrut sekalipun, tertutup sekalipun. Kalau Tuhan mau berkati gak ada yang bilang, gak ada yang tahu. Dan gak ada yang sanggup menahan. Anda boleh pakai macam-macam saudara. Penyiaran macam-macam. Kalau Tuhan memang tutup dan izinkan rohmu diproses, maka terjadilah. Jadi apa? Semuanya sudah tersedia. Amin. Orang yang gak ada kerjaan, jangan frustasi. Allah kita sanggup memberkati engkau. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Pak, saya kok pengangguran kelas berat, Pak. Saya ini pengacara, Pak. Oh, bagus. Apa? Pengangguran banyak acara. Saya bilang keren istilahmu. Tapi dengar, Tuhan kadang-kadang menguji Anda lamar berkali-kali belum kerja supaya apa? Hatimu melekat sama Tuhannya. Masalah pekerjaan gampang. Ada yang ngomong kemarin tadi sih kalau salah. Ngelamar kerjaan tapi dalam Roh Kudus katakan pekerjaan munafiknya, banyak penyerongan, pantas dia tidak terima. Tuhan tuh baik loh, diselamatkan. Tapi orang ngomong gaji lebih penting, padahal di dalamnya dia bisa rusak. Anda tidak mikir rusak roh, Anda mikir. Amin, bisa ya didengar. Ingat loh, lihat saya ke depan. Pada waktu pengadilan Tuhan, Anda tidak bawa apa-apa. Anda coba rohmu, tidak bawa Alphard, tidak bawa Mercy, no. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Itu yang bahaya, saudara. Ada amin. Ini yang saya ngomong dalam nama Yesus. Perhatikan, ada yang pergi mengurus usaha. Jadi usaha lebih penting. Suruh Tuhan, anakku ini waktunya kamu doa. Nanti Tuhan masih ada banyak order. Engkau meremehkan kerajaan surga, tidak mengindahkan. Ya tak kasih tahu contoh lah, paling gampang, lihat saya ke depan. Ya, orang kok suruh berdoa, itu berat. Seperti, aduh sayang nih mic-nya minta diganti baru kali, dibeli lagi. Perhatikan saya baik. Seperti orang suruh doa, kadang-kadang bilang gini, kok lama ya jam-jaman ya, bahasa roh sudah habis. Ya, dengar semua. Tapi herannya untuk bisnis, jarak jauh sekalipun, pagi pun berangkat, iya apa enggak? Puan, iki utak di sini. Yesus, maka saya katakan, semakin Tuhan datang kedua kali, kamu akan disaring betul, saring betul. Mana yang lebih menyenangkan dirimu, aku atau usaha? Dan ada ngomong, Pak, lihat aja, anak Tuhan kadang ngomong gini, lupa itu kan wajar, no. Excuse manusia atau pilihan manusia lebih condong ke duniawi. Maka dia ngomong itu biasa, salah. Firman nomor 1. Masing-masing akan menanggung akibat. Ada amin. Saya punya teman itu dia doa sama Tuhan begini. Ini hamba Tuhan saudara. Dia dulu mantan narkoba. Dan saya ingat storynya lucu sebenarnya. Yang Anda kalau buka di website apa namanya, website ya betul ya, Google. Itu bisnisnya nomor 1 muncul. Saudara. Dari orang, maaf ya, sekolah tidak tamat. Bukan berarti Anda rame-rame langsung, berhenti sekolah ibu, jangan. Ini sekolah nggak tamat saudara. SD atau SMP. Lalu dia ini orang miskin. Narkoba, orang Chinese. Narkoba 5 orang, dengar baik-baik ya. Yang saya dengar itu cukup lucu. Saudara. Masuk ruangan 5 orang ini yang narkoba sama-sama teller saling mendoakan. Yesus baik apa enggak? Baik, saudara. Tyler mendoakan. Dan dia punya satu kunci caranya apa? Lampu dimatikan. Supaya apa? Enggak lihat muka masing-masing. Kalau muka masing-masing ngomong, munafik. Enggak, dimatikan. Makanya kalau Anda mau doa, temanmu maaf ya, kurang ajar modelnya, matikan aja. Enggak usah lihat mukanya. Itu dimatikan 5 cowok, saudara. Ya. Saling doakan. Dengar semua baik-baik. Saling doakan, Tuhan, Jamal ini.
Yang herannya saling mendoakan sama-sama nangis. Berarti dalam hati ini sadar kok dia dosa. Cuman hidup dalam Tuhannya tidak sungguh-sungguh, jatuh bangun. Makanya excuse apa? Memang wajar kami usaha tidak bisa bertobat. Salah. Tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saling doakan saudara. Sama Tuhan supaya tidak narkoba lagi, tidak main ganja lagi, ngepil. Nangis. Dan saling mendoakan. Dijama. Akhirnya dijama. Makanya Allah itu perhatikan. Kalau berkuasa saudara, dosa apapun rontok. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan saya dengar baik-baik. 4 orang tetap narkoba, yang 1 orang ini sudah jadi hamba Tuhan. Lalu dia doa begini, Tuhan, kalau ada order, ini masih kosongan. Dengar semua. Kalau ada order, aku lebih pilih kerajaanmu nomor 1. Dia ngomong gitu, sama Tuhan langsung diuji. Begitu dia ngomong amin, saudara, dengar ya. Ada orang pesen sama dia, saudara. Itu seharga, zaman dulu ya, 500 juta. Harus ketemu di Jakarta. Sudah tahu, dia ngomong, wah Tuhan aku berangkat, padahal dia pelayanan. Tuhan ngomong sama dia apa? Doamu apa tadi? Langsung dia, ya Tuhan. Berat apa enggak? Berat. Mau gak ada duit 500 juta dibuang. Padahal kalau kamu berangkat kan juga holy. Tapi Tuhan ngomong, kamu nomor 1 kerajaanku atau usaha. Dia bilang, oh, Tuhan aku batalkan aja, aku pilih engkau. 500 juta lewat hilang. Makanya ke Yesus praktek, akan ngomong firman, praktek kok. Dari buahnya kelihatan siapa engkau. Betul apa tidak? Tolak. Dia ngomong sama saya soalnya. Lalu diganti Tuhan. Alasan ini paling banyak terjadi. Ada yang pergi ke ladang. Lihat ke depan. Ada yang pergi mengurus usaha. Jadi pelayanan lebih nomor 1 daripada Tuhan. Itu juga perzinahan. Lanjut ayat yang ke-6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Baca. Menyiksa dan apa? Ada orang-orang yang juga menangkap orang-orang yang bertumbuh secara roh. Tapi karena aturan dia tangkap orang itu dan disiksa dan dibunuh. Visinya dibunuh, rohnya dibunuh, destininya dibunuh. Itu terjadi. Makanya kalau Anda peka, Anda ngerti. Ini bakal membunuh destiny saya. Langsung dalam nama Yesus tolak. Ada amin. Ini. Ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksa dan membunuh. Baca sama-sama ayat berikutnya. Yang di rumah juga. 1, 2, 3. Yang keras. Menyuruh pasukannya ke sana. Untuk apa? Saya sebelum tutup dengar baik-baik. Karena sudah diundang. Kecuali belum diundang. Karena sudah diundang suruh bertobat sungguh-sungguh. Tapi masih tidak mau sungguh-sungguh. Akibatnya kebinasaan terjadi bagi umat Tuhan. Ada amin. Kebinasaan. Membakar kota mereka. Atau membakar semua menjadi diandalkan. Disikat habis. Kemusnahan ini sebenarnya. 8. Saya suruh Tuhan ngomong firman ini. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya. Lihat sekolah. Perjamuan kawin telah apa? Tersedia. Tetapi orang yang diundang apa? Tidak layak. Tadi itu sebenarnya gini terjemahannya. Perhatikan saya. Sebenarnya mereka layak saudara. Tapi lama-kelamaan dengan roh mereka pudar. Begitu kerajaan surga turun. Mereka mencuek atau tidak mengindahkan. Akibatnya kesempatan hilang. Maka saya bilang buat siapapun yang nonton juga ada banyak pengusaha-pengusaha besar juga nonton. Usahamu tidak akan kau bawa ke kerajaan surga. Enggak bisa. Dipanggil pulang itu dirimu. Bukan bisnismu. Bukan. Tetap kerjakan bagianmu. Alkitab mencatat apa? Lihat saya ke depan semua. Alkitab mencatat begini. Berbahagialah orang yang kedapatan oleh tuannya melakukan apa? Tugasnya. Tetap bisnis, tetap pelayanan. Tapi kan nomor 1 Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Nomor 1 Tuhan. Kapanpun Tuhan datang kamu harus ready. Harus siap. Yang orang diundang tidak layak untuk itu. Yes Lord. 9. Karena itu pergilah lihat saya, ke persimpangan-persimpangan setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk perjamuan kawin. 10 semua baca sama-sama. Yang di rumah juga, yang keras. Mereka mengumpulkan semua orang. Terus perhatikan yang dikumpulkannya orang-orang apa? Lagi orang-orang baik. Jadi satu nih. Terus
Dengan apa? Ini yang saya ngomong nubuatan tahun depan, dengar baik-baik. Akan terjadi pertobatan besar-besaran. Tapi juga terjadi pergeseran. Yang dulu siap bisa berubah hati. Mendadak minggir, malah orang yang gak siap tuh malah sekarang bertobat jadi seperti itu. Diundang dan layak. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi tugas orang, Five Blessing Batam ini juga yang nonton. Tugas kita adalah apa? Mempersiapkan orang-orang dan kita harus menjaga roh kita sendiri supaya tidak terhilang. Ada amin. Tidak terhilang. Anda harus ngerti, kalau Anda mengalami kekeringan rohani, hati-hati, tanda mati rohani. Meskipun Anda mungkin ngomong, wah bagus, ya. Tapi rohani tidak bisa ditipu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Lanjut, sebelum habis 11. Yang keras, 1, 2, 3. Tidak, garis bawah, tidak berpakaian apa? Pesta. 12. Sama-sama. Ia berkata kepadanya, hai saudara. Tetapi orang itu apa? Diam. Orang itu diam gini. Tanyain kayak gini toh. Kenapa gak pegang pesta? Loh, tanyain kok. Kenapa gak pegang pesta? Itu malaikat Tuhan bawa pedang. Kenapa? Langsung. Enggak, tapi dengar baik-baik. Ada banyak anak-anak Tuhan itu tidak punya prinsip rohani. Ngikut-ngikut kanan kiri. Sini takut jadi takut. Sini menang jadi menang. Itu yang saya katakan tidak punya iman. Ada amin? Diam. Anda harus tunjukkan prioritas Tuhan. 13. Lalu kata raja kepadanya. Nah ini aja. Anda jangan berpikir gini loh. Sebelum saya tutup main musik, saya minta siap. Jangan Anda berpikir begini loh. Diam. Kasiannya aku tuh, diem. Ternyata Tuhan ngomong apa? Ambil kata-kata raja kepada hamba-hambanya. Ikat. Jangan dia ngomong. Kenapa gak pegang pesta? Sama kepala miring sedikit mungkin. Saya tirukan juga agak repot. Mau pakai sesenggukan. Dipikir dikasih. No, saudara. Ikat tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan dapat tatap, ini neraka saudara, kebinasaan. Jadi kalau Anda sekarang dikasih kesempatan untuk memperbaiki rohmu, malam ini pulang dari tempat ini, minta sama Tuhan pakaian pesta, Tuhan, pakaianku ini Tuhan, gantiin. Ada amin. Bukan pakaian kemunafikan, bukan. Bukan pakaian kepahitan, goblok saudara. Kenapa saya sering ngomong, saya doakan orang, ribuan orang. Hampir semua itu kepahitan. Ngapain sakit hati itu? Wong Tuhan mau datang kedua kali kok. Itu kan dosa lama, setan lama itu. Ada yang didoakan orangnya sama. Doanya tetap sama pesan Tuhannya. Kamu lagi sakit hati. Dan dia ngomong gini terus, mantuk terus setiap bulan. Iya. Loh kapan sembuhmu itu? Jadi orang itu minta didoakan senang. Kamu sakit hati. Pelepasan reba-reba. Bulan depan gitu juga. Kepahitan. Iya. Sampai berapa bulan sampai saya bilang, Tuhan ini apa? Tuhan ngomongin dia, saya panggil. Kamu ini mau sembuh apa enggak? Mau. Bohong. Kenapa kamu lebih memilih sakit hati? Bohong kamu. Pantesan setan sama kamu terus. Itu pilihan. Ditutup pintunya, tutup pintu. Ngerti katakan amin. Ada yang ngomong mungkin, Pak saya mau pulang ke neraka kok Pak. Ya sudah malah tak cepet. Berangkat Tuhan ambil, cepet. Ya ayat berikutnya. Sebab banyak yang dipanggil. Baca yang keras semua. 1, 2, 3 yang di rumah juga. 1, 2, 3. Tetapi sedikit yang apa? Jadi kalau baca cek dirimu. Jangan-jangan kamu tidak mengindahkan kerajaan sorga. Hanya pelayanan tapi bukan pimpinan Tuhan. Itu yang membuat engkau binasa. Tuhan aku berseru dalam namamu. Tuhan aku mengusir setan demi namamu. Bernubuat demi namamu. Tuhan ngomong aku tidak kenal engkau. Pakaian pesta. Satu firman sekali lagi saya mau tampilkan. Mumpung ini saya garis bawahi. Sakaria kita pasal 3. Sakaria pasal 3. Ini suaranya hilang-hilang suara. Mungkin perlu tambahi pulsa. Sakaria pasal 3. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama.
Nah, saya minta Anda lihat, catat firman-Nya. Penglihatan keempat, imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Ya, dalam nama Yesus sampai terganggu saya. Lihat, memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang, perhatikan, iblis berdiri di sebelah kanannya untuk apa? Kenapa setan mendakwa kamu bisa? Karena pakaianmu pakaian kotor, bukan pakaian pesta. Itu yang saya ngomong. Kenapa iman itu terhalang? Mau lakukan ini kok bimbang? Karena pakaiannya masih kotor. Kalau pakaianmu bersih, saudara, bisa. Lanjut, semua baca sama-sama. Hai hamba-hamba Tuhan. A2. 1, 2, 3. Tuhan. Nah, bukan malaikatnya ya. Hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kira menghadiri engkau. Bukankah dia ini apa? Lihat saya ke depan dulu. Lihat saya ke depan. Yang ngardik setan itu Tuhan, bukan. Maka jangan nyembah malaikat, jangan salah. Ada ajaran nyembah malaikat itu salah, sesat. Yesus yang disembah. Setuju tepuk tangan bagi Yesus. Ada yang ngomong gini, Pak bisa nggak malaikat suruh nagih utang? Oh keren sekali. Bisa saya pinjam ya. Tes, ya. Tuhan yang menghadik. Ayat 3, agak cepat. 1, 2, 3. Baca sama-sama yang keras. Pakaian apa? Kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat. Jadilah saya ke depan. Meskipun dia pelayanan tapi pakaiannya lusuh, kotor. Jadi jangan lihat pelayanan, lihat roh. Ini yang saya ngomong hati-hati. Sebelum datang kedua kali Anda melihat kok ternyata begitu. Pakaiannya kotor, ditutup bungkus sama pelayanannya kelihatannya bagus. Hatinya jelek. Anda harus ngerti ini. Saya percaya bahwa Tuhan minta kepekaan. Setuju angkat tangan. Adapun Yosua, ini imam besar loh ini. Mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. 4, kita baca sama-sama yang keras semua. 1, 2, 3, semua. Terus tanggal ya demikian Yerusalem. Terus lihat ke depan. Dikatakan ini, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua berkata, saya minta Anda lihat. Lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Dan aku mengenakan apa? Kepadamu pakaian apa? Itu gak muncul, kepotong-kepotong. Pakaian pesta. Siapa yang percaya terima angkat tangan. Right now. Pakaian pesta. Mungkin ada yang ngomong, Pak saya pelayanan kok gagal terus. Jangan-jangan pakaianmu masih kotor. Mungkin Anda bukan orang pelayanan tidak masalah. Tapi kenapa hidupku kok naik turun pakaian kotor malam ini. Dijauhkan kesalahanmu dan mengenakan pakaian baru, pakaian pesta. Makanya orang yang masuk itu tanyain, kenapa kamu tidak pakaian pesta? Indikasinya adalah dia tidak mau didandani sama Tuhan. Tidak mau. Baca ayat yang kelima. Semua bangkit berdiri sama-sama. Yang di rumah juga. Ayat 5 dari Zakaria pasal 2 ayat 5. Yang keras 1, 2, 3. Yang keras. Taruhlah. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepala. Dan apa? Lihat saya ke depan. Saudara tersuruh serban tahir taruh di kepala. Cara mikirmu itu perlu ditahirkan. Cara mikirmu. Kalau Anda masih percaya dengan kekuatan dunia daripada firman Tuhan. Cara mikirmu itu serban tahir harus diikatkan. Supaya apa? Bersih. Jangan hanya mau minta didoakan, Anda harus ambil keputusan iman sendiri. Serban tahir. Kalau Anda bicara sama Tuhan, Tuhan tanpa dia aku gak bisa naik. No, dengan Yesus engkau bisa naik. Saya pernah tegur ada seorang yang suaminya dipanggil pulang Tuhan, tiba-tiba. Dia ngomong, tanpa suamiku aku gak bisa hidup. Saya ngomong salah, meskipun kau berduka salah. Dengan Yesus engkau hidup. Tuhan tahu suamimu hidup gak akan jatuh lagi. Dipanggil pulang. Serban tahir. Mungkin dia ngomong, Pak, saya ini bertobat puasa tak jalan. Tapi kok inimu gak ditahirkan saudara. Tidak ada pembaharuan.
Ini mau masuk tahun 2022. Minta serban tahir pada dirimu, pada anakmu semua. Ada amin? Kalau tidak engkau akan hidup dalam manusia lama, pakaian kotor terus. Bagaimana bisa mengalami keselamatan? Tidak akan bisa, meskipun didoakan, tidak bisa. Ada amin? Saya pernah ngurapi rumah orang. Ya, saya masuk. Waktu saya masuk ngurapi, dengar baik-baik. Kemarin kita ngurapi tempatnya Bu Wani. Itu bisa dipakai untuk tempat doa. Nanti Anda bisa ngomong sama anaknya Elizabeth. Saya waktu ngurapi, bukan tempatnya Bu Wani, tempat lain. Waktu saya sudah ngurapi, saudara. Saya turun, saya lihat ada rokok ya, menyala. Saya lihat gini, loh, ini suaminya pelayanan ini. Ini rokoknya siapa? Langsung, maaf Pak, maaf. Saya masih ngerokok. Rupanya mau disembunyikan kakak sempat. Ngerti ya? Anak Tuhan itu lebih takut sama manusia daripada sama Yesus. Betul apa enggak? Hamba Tuhan datang sembunyikan semua yang kotor-kotor. Shalom Bu. Shalom. Wah gimana hidupmu? Saya sudah doa Pak. Wah ketemu Tuhan. Ngomongnya malah ngeroh-ngeroh. Ternyata bohong. Saya langsung bilang mulai malam ini berhenti rokok. Saya usahakan. Bukan saya usahakan. Harus pakaian kotormu lepas. Nanti katakan amin. Yang paling gawat saya pernah dengar kemarin. Dengar semua. Dia bilang gini. Allah itu maklum. No. Kemarin ada yang mau cerai. Saya bilang jangan cerai. Tuhan itu maklum. No. Anda harus punya iman. Makanya banyak excuse dari dunia. Makanya hidup dengan pakaian pesta. Setuju angkat tangan. Ada amin? Ingat. Bukan khotbahmu yang didengar. Tapi hidupmu yang dilihat Tuhan. Masuk surga apa neraka itu. Ada orang pernah, kok saya jadi ingat. Pernah terjadi dia khotbah. Seorang, ini sebenarnya Anda pernah dengar khotbahnya. Semua fokus dulu. Dia punya yayasan panti asuhan. Dan masuk berita dan sebagainya. Dia khotbah, bagus, pengajaran sangat bagus. Bahkan cenderung agak lucu. Saya tahu, kedapatan ciuman, sama-sama pria ciuman. Itu kepergok sama siapa? Kan itu ngadakan seminar berapa hamba Tuhan. Dia pikir aman saudara, ketahuan. Sejak itu pelayanannya hancur. Meskipun pengajarnya bagus, tapi rohnya pakaian kotor. Maka saya kasih tahu saudara, bukan masalah bicaramu. Tapi apakah engkau melakukan firman Tuhan. Itu yang mergo itu hamba Tuhan besar. Kenapa? Tak sengaja. Enggak sengaja itu masuk kamar itu. Dia mau manggil dia untuk makan. Kaget saudara. Langsung dia ngomong, maaf ya, itu hamba Tuhan yang tadinya sebenarnya sopan santun ini hamba Tuhan ini maki-maki dia. Kamu ini, dikatai anjing apa? Keluar, jangan jadi pembicara seminar. Malu dia. Dan diomongkan di mimbar. Khotbahnya bagus, banyak orang dijamah. Makanya banyak orang bisa ngomong tapi gak bisa melakukan. Seperti firman Tuhan, jika engkau membangun rumah, harus di atas dasar apa? Batu. Kalau terjadi badai, angin, banjir, tidak goyang. Imanmu tetap bertumbuh strong. Tapi kalau di atas pasir katanya bagus, begitu terjadi goncangan, hilang. Ini firman buat Anda, Faith Blessing Batam. Nanti saya keluar dari Batam, gimana caranya? Up juga, terserah Tuhan. Ada amin? Mungkin bisa naik kereta berapi Elia. Atau jalan walk in the water, jalan di atas air. Coba jangan lautan dulu Pak, coba sini dulu Pak, sungai dulu. Kok tenggelam jangan Pak. Saya nggak bisa renang saudara. Nggak bisa renang. Ada amin? Akan terjadi banyak hal tahun depan. Maka saya bilang ini waktunya engkau pakai pakaian pesta, jangan pakaian yang lama. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan pakaian yang lama. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen Tuhan ngalami engkau. Lihat teman-temanku ketakutan, aku gak mau Tuhan ngalami engkau. Itu lebih bagus. Ada amin? Mari angkat kedua tanganmu. Yang di rumah juga tutup Alkitab, angkat kedua tanganmu.